Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Memasuki bulan-bulan akan melahirkan, Bening semakin merasa pergerakannya juga jadi terbatas. Ia tak lagi seluas biasanya. Untungnya, kegiatan kuliah kini tak lagi terlalu padat. Bulan depan akan dilaksanakan ujian akhir semester, artinya libur juga akan segera tiba. Semua berjalan lancar. Ia juga sudah kembali ke rumahnya dan Gara. Gara baru-baru ini baru saja dinobatkan menjadi pengusaha muda paling bersinar tahun ini. Bisa dibilang, tahun ini adalah tahun keberkahan untuk Gara, dimulai dari menikahi Bening, Bening hamil, dan sekarang mendapat penghargaan besar. Ucapan selamat berdatangan ke rumah dan perusahaan dalam bentuk karangan bunga juga tak luput pesan-pesan dari rekan-rekan sesama pengusaha sukses. Sore itu, ketika Bening baru saja selesai dari mandi dan sudah berganti baju, Gara mendekatinya. "Biar Mas Gara keringkan." Bening tersenyum melihat Gara yang begitu tampan dengan setelan santainya. Nampak muda dan segar. Lelaki itu kini sibuk mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. "Apa perutmu masih sering kram sayang?" tanya Gara sambil menatap cermin memandang Bening dari sana. "Sudah jarang Mas Gara." "Oh iya, rasanya Bening ingin sekali makan jagung bakar." "Di tempat kita biasanya?" tanya Gara. Bening mengangguk. "Ya sudah, sebentar lagi kita akan ke sana. Pakai jaketmu ya." Bening mengangguk lagi. Hidupnya sekarang sangat bahagia. Selagi Gara sedang mengeringkan rambutnya yang basah, Bening mengusap lembut perutnya yang sudah semakin membulat. "Bening, kapan kau tidak ada mata kuliah?" "Lusa Mas Gara." "Good, Mas Gara sudah memesan seorang fotografer untuk mengambil foto kita berdua." "Foto?" "Ya, foto maternity-mu cinta." Bening tersenyum, suaminya selalu penuh dengan kejutan, dan Bening seperti biasa selalu akan menurut. Setelah selesai mengeringkan rambut istrinya, Gara segera meraih jaket kulit yang tergantung di dalam lemari. Ia juga memakaikannya untuk Bening. "Makasih Mas Gara." "Sama-sama sayang, ayo kita pergi, nanti keburu malam. Mas Gara tidak mau kau masuk angin." Bening segera mengamit lengan Gara mesra. Mereka turun dari kamar, menuju keluar dan masuk ke dalam mobil kemudian. Sepanjang perjalanan, Gara sering melirik Bening yang semakin menunjukkan aura keibuannya. Hati Gara sejuk sekali. Ia begitu menyayangi Bening. Setiap hari, rasa cintanya semakin bertumbuh. Melihat Bening tersenyum bagai obat penawar setiap kali ia lelah pulang dari perusahaan. "Mas Gara, kenapa tidak mau tahu jenis kelamin anak kita sewaktu dokter akan mengatakannya kemarin?" tanya Bening heran. Ia ingat kemarin saat mereka memeriksakan lagi keadaan kandungan Bening, Gara menghentikan kalimat dokter yang akan memberitahu perkiraan jenis kelamin anak mereka yang masih berada di dalam kandungan. Karena dirasa sudah cukup bulan dan jenis kelaminnya sudah bisa diprediksi. Dokter juga hendak mengatakan kemarin kepada mereka berdua, tetapi Gara ingin dokter tetap merahasiakannya. "Sengaja sayangku, Mas Gara ingin kelahiran anak pertama kita akan menjadi kejutan bagi semuanya. Jika perempuan tak masalah, dan jika lelaki, Mas Gara akan sangat bersyukur." Bening mengangguk-angguk. Sudah hampir beberapa bulan belakangan pula, mereka tak mendengar kabar Revi. Kalau Nilam, katanya tak lagi bekerja dengan Revi, sebab teman akrab Bening itu sekarang sudah lebih sering jadi pemeran figuran di sebuah sinetron stripping yang sedang naik daun di salah satu stasiun televisi swasta terkenal di Indonesia. Bening juga menyambut baik hal itu. Nilam pernah berkisah, Revi sering memperlakukannya dengan semena-mena semenjak Nilam menolak untuk membantunya menyakiti Bening. Akhirnya, dengan bantuan Yuki, Nilam bisa menjadi salah satu pemain figuran yang walaupun figuran, tapi tetap sering tampil. Kini, Bening dan Gara sudah sampai di kedai jagung bakar langganan mereka. Mereka memesan 2 jagung bakar besar. Sembari menunggu,
Keduanya berbincang santai membahas apa saja. Bening, Mas Gara harap kau takkan pernah tertarik untuk masuk ke ranah hiburan seperti Revi ataupun temanmu itu ya. Bening tersenyum. Ia meraih jemari Gara lalu meletakkannya di pipi. Bening tidak ada niatan mau jadi terkenal. Sudah diberi kepercayaan untuk menjadi istri Mas Gara dan menjadi ibu bagi anak kita, sudah menjadi suatu pencapaian yang luar biasa untuk Bening sendiri. Mas Gara harus yakin kalau Bening tidak akan pernah mengecewakan Mas Gara ya. Gara mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Ia mengusap puncak kepala istrinya itu dengan penuh perasaan. Ia bersyukur memiliki Bening. Meski berawal dari sebuah kesepakatan tentang anak, kini perasaannya benar-benar mantap untuk perempuan itu. Mas Gara sangat bahagia mendengarnya. Tidak apa kita dipertemukan baru sekarang. Mas Gara akan selalu berusaha untuk membahagiakanmu sampai akhir hidup Mas Gara. Bening juga akan selalu mengabdi, menjadi sebaik-baiknya istri yang akan selalu menjadi rumah bagi Mas Gara untuk pulang dan menumpahkan segala rasa, baik suka maupun duka. Gara memejamkan matanya sesaat. Kata-kata Bening bagai sihir yang menyulap hatinya, terus terisi dengan cinta yang penuh dari perempuan desa itu. Fotografer yang sedari tadi mengarahkan gaya dan konsep maternity Bening dan Gara tersenyum puas sambil mengacungkan jempolnya kepada Gara dan Bening yang tengah berdiri di pinggir pantai dengan suasana senja yang berkilauan karena sunset. Gara tersenyum menatap Bening yang begitu cantik dengan dress putih juga hiasan bunga bulat di kepala bak bidadari. Gara sendiri memakai kemeja putih dan celana senada, konsep foto maternity yang sangat lembut dan emosional. Bagaimana hasilnya? Tanya Gara kepada fotografer yang langsung menunjukkan hasil jepretannya kepada Gara. Nice, nanti akan sedikit diedit agar kontrasnya lebih natural. Gara tersenyum puas menatap foto-foto dalam kamera mahal itu. Mereka saat ini tengah berada di Bali. Selain untuk keperluan pengambilan gambar, Gara memang mengajak Bening untuk baby moon. Menikmati semilir angin yang berhembus, kemudian Gara menggenggam jemari Bening, lalu membawanya menyusuri pesisir pantai. Sesekali kecipak air laut mengenai mereka. Sementara Bening dan Gara menikmati kebersamaan mereka yang semakin intim dan intens, di sisi lain pantai itu ternyata juga sedang ada pemotretan. Dari kejauhan saat Revi tengah berpose seksi dengan bodysuit berwarna peach cerah, ia tertegun melihat seseorang yang sudah beberapa bulan ini dirindukannya. Namun saat melihat perempuan yang berada di sampingnya saat ini, hati Revi diliputi kemarahan lagi. Sungguh suatu kejutan karena di Bali pun mereka kembali dipertemukan. Bisa stop dulu kan? Yuki dan fotografer menatap Revi dengan kening berkerut. Lalu arah pandang Yuki mengarah pada dua orang yang tengah berkejaran sambil mencipratkan air laut. Barulah Yuki mengerti. Oke, stop dulu. Revi segera duduk di salah satu batu sambil menegak air mineral dalam ukuran sedang yang baru saja disodorkan oleh Yuki untuknya. Cuma kebetulan kalian di tempat yang sama hari ini, Rev. Jangan mencari masalah. Ingat, agensi sudah memperingatkan kau untuk tidak membuat ulah lagi. Yuki mengingatkan Revi yang memandangnya malas. Aku benci melihat mereka bermesraan. Gimanapun aku masih mencintai Gara, Mbak. Rev, terima kenyataan. Gara sudah bukan lagi suamimu. Kau harus sadar juga. Keputusan Gara karena dia sudah cukup lama bersabar denganmu. Jangan juga menyalahkan Bening. Dia tidak bersalah. Revi menoleh, menatap Yuki tajam dengan pandangan tak senang. Semua tidak benar, Mbak. Gara berpaling karena perempuan kampung itu yang menggodanya. Dia menggunakan kelemahanku yang tak bisa hamil dengan mengambil posisiku di hati Gara. Dia itu pencuri suamiku. Menyadari suara Revi yang semakin meninggi, Yuki segera menenangkan artisnya itu. Ia tidak ingin teriakan Revi memancing orang-orang untuk melihat mereka. Dan satu lagi, Mbak, kenapa Mbak Yuki membantu Jongos itu menjadi artis juga? Mbak bahkan tidak pernah berunding tentang hal itu denganku. Yuki menghela nafas. Lambat laun ia tahu pasti Revi akan mencium andil dirinya dalam mengorbitkan Nilam.
Terbukti, gadis itu kini semakin banyak tawaran menjadi pemain film. Revi nampaknya tak mau bersaing, dia tidak ingin tergantikan. Dia punya bakat, Rev. Sutradara menyukainya. Produser sering menanyakan tentang Nilam. Dan cobalah jangan menyebut dia jongos, dia juga manusia. Dia cuma gadis kampung, sama seperti Bening. Mereka tidak pantas mengalahkan aku. Revi, kau sendiri yang merasa mereka bersaing denganmu. Padahal tidak sama sekali. Semuanya sudah diatur. Kau cukup fokus saja dengan karirmu yang cemerlang sampai sekarang. Bangun image baik agar kau terus berada di atas. Jangan pernah mengusik orang lain, just that. Revi menepis Yuki dengan kasar, lalu beranjak dari undakan batu pantai. Ia menuju resort tempat mereka beristirahat. Bagaimana pemotretan hari ini, Mbak Yuki? Revi terlalu sering membatalkan pekerjaan. Fotografer protes kepada Yuki yang hanya bisa memijat keningnya. Dia sendiri bingung menghadapi tingkah Revi yang tak bisa dinasehati. Aku minta waktu sampai 2 jam ke depan ya, aku bujuk dia dulu. Oke Mbak, secepatnya ya Mbak. Yuki mengangguk, lantas segera menyusul Revi yang kini sudah berada di dalam kamar penginapan mereka. Saat ia masuk ke dalam kamar, dilihatnya Revi sedang menyesap rokok. Tatapan perempuan itu jauh ke depan. Yuki tahu Revi masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang dia bukan lagi istri Anggara Dewa. Apalagi beberapa hari yang lalu media menyiarkan kesuksesan Gara sebagai seorang pebisnis muda yang paling bersinar dan paling diminati tahun ini. Mbak, aku ingin sekali bisa hamil lagi. Erang Revi tiba-tiba setiap kali dia ingat Gara yang kini sudah meninggalkannya demi Bening. Rev, please, kau harus sadar. Kau bukan lagi cinta, tapi kau hanya terobsesi kepada Gara. Tidak ada cinta begini. Kau hanya akan membuat dirimu gila kalau selalu bertahan dengan egomu sendiri. Revi menoleh, tatapannya tajam sekali. Bening tidak akan hidup tenang. Yuki menggeleng. Dia tidak habis pikir kenapa Revi sangat membenci Bening yang tidak pernah mengusik kehidupannya.